Rabu 20 Oktober, kami menerima laporan dari seorang warga tentang penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana di sebuah lapangan dekat pemukiman warga. Penemu tersebut bernama Heru. Heru yang saat itu hendak pergi ke sawah mendapati sesosok wanita tersebut tergeletak bersimbah darah tanpa mengenakan pakaian sama sekali. Kemudian dia memanggil warga, yang kemudian para warga melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kami sebagai petugas kemudian mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP, untuk memeriksa mayat dan mencari alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. Setibanya di tempat kejadian, kami langsung memasang garis polisi dan menjauhkan warga dari tempat sekitar kejadian. Ini bertujuan demi kepentingan penyelidikan, di mana kami harus membuat penyelidikan berjalan sebebas mungkin dan menghindari potensi rusaknya tempat kejadian perkara dan rusaknya alat bukti akibat oleh banyaknya kerumunan warga yang hendak menyaksikan secara langsung penemuan mayat tersebut. Karena jika hal ini terjadi, maka alat bukti bisa saja rusak atau berubah akibat terinjak atau rusak karena suatu hal yang dapat mempersulit suatu penyelidikan. Petugas kemudian menelusuri area sekitar kejadian untuk mencari alat bukti yang dapat membuat terangnya suatu perkara. Dari tempat kejadian, petugas kemudian mengamankan sebuah pisau dapur dan sebuah pipa besi yang dicurigai digunakan sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban. Petugas juga mengamankan pakaian korban dari tempat kejadian sebagai alat bukti tambahan apabila semisalnya terdapat DNA dari pelaku dalam baju, sehingga dapat mempermudah penyelidikan untuk terangnya suatu perkara. Mayat korban kemudian diamankan untuk dibawa ke rumah sakit agar segera dilakukan otopsi terhadap mayat. Dari hasil otopsi ditemukan 10 luka tusukan di sekujur tubuh, 3 diantaranya di bagian perut, 2 di bagian dada, 1 di leher, dan 4 di punggung. Selain itu, terdapat luka lebam di bagian kepala yang diduga merupakan akibat dari hantaman benda tumpul, dan ada beberapa bekas cakaran di bagian leher. Untuk penyebab kematian korban, dia diduga meninggal karena kehabisan darah. Karena dilihat dari luka tusukannya, tidak terlalu fatal, namun terdapat banyak sekali darah di sekitar korban yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dugaan pemerkosaan, oleh petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, sebab tidak ditemukannya cairan yang biasanya ditemukan untuk kasus kekerasan seksual lainnya. Untuk motifnya sendiri, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, namun diduga motifnya adalah dendam. Kemudian ini sudah terencana, mengingat pelaku sudah mempersiapkan pisau terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan. Pada saat melakukan pembunuhan, korban sepertinya melakukan perlawanan dengan memukul pelaku dengan pipa besi yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dalam perlawanan tersebut, membuat pakaian korban terkoyak dari badan korban. Setelah menusuk dan memukul korban, pelaku kemudian meninggalkan korban begitu saja bersimbah darah, dan pelaku kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Hana dikenal sebagai anak yang baik dan tidak memiliki musuh. Terakhir Hana terlihat bersama kekasihnya yang berinisial NN. NN diduga merupakan dalang dari pembunuhan Hana ini. Dan NN sedang dalam pengejaran karena sedang melarikan diri keluar kota.